Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah huda. Para pemirsa Banjar TV dalam satu acara Mutiara Kehidupan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu materi keutamaan membangun masjid. Kita semua mungkin sudah menyadari sebagai umat Islam dimanapun kita berada bahwa perkembangan masjid sekarang ini sudah menjamurnya luar biasa. Antusias masyarakat sangat tinggi, wabil khusus ke umat Islam dalam membangun masjid. Karena umat Islam menyadari masjid itu adalah merupakan syiar, lambang kemajuan Islam di suatu tempat itu. Makanya masyarakat berbondong-bondong, baik dari desa, perkotaan, membangun masjid. Sekarang ini bisa kita menyaksikan kalau kita kemanapun berjalan, begitu banyak perkembangan masjid yang masuk. Itu adalah bentuk syiar Islam di tempat itu. Dan masjid adalah merupakan sarana ibadah umat Islam dalam rangka meningkatkan segala amal ibadah di suatu tempat yang namanya masjid, musala atau langgar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Rawahul Ibnu Majah, man bana masjidan lillah kamasnatin qata aw asghar banallahu baitan fil jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya seluas sarang burung atau lebih kecil, Allah akan bangunkan surga, di surga tempatnya yaitu rumah di surga, baitan fil jannah. Ini balasan yang sangat luar biasa bagi orang yang membangun masjid. Oleh sebab itulah kita sebagai kaum muslimin, kesempatan yang berharga ini jangan kita tinggalkan. Marilah kita sisihkan sebagian daripada harta kita untuk membangun masjid, sehingga kita mendapatkan fasilitas di surga. Apalagi ini suatu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah dari Rawahul Ibnu Majah, menetapkan orang yang membangun masjid itu akan dibangunkan rumah di surga, baitan fil jannah. Tidak hanya itu, bahwasanya orang yang membangun masjid itu adalah bagian daripada sabilillah, sehingga amal perbuatannya itu disebut dengan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana ijamatal insan yang qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah wal min tabubihi waladin salih yad'ulahu. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahul Muslim menyebutkan, apabila manusia itu meninggal maka putus seluruhnya, tetapi yang tidak putus adalah tiga. Satu, amal jariyah yang disebut dengan sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, tidak hanya kita diberikan fasilitas rumah di sorga, orang yang membangun masjid, tapi amal perbuatan kita dinilai sabilillah. Kemudian kita ditetapkan adalah sebagai seseorang amal jariah yang terus mengalir. Sekalipun kita telah meninggal dunia, selama fasilitas itu digunakan untuk ibadah, maka amal jariahnya akan terus mengalir kepada kita yang telah menafkahkan hartanya membangun masjid. Dan kita harus menyadari, masjid adalah merupakan tempat kaum muslimin beribadah. Masjid adalah tempat kaum muslimin sering membaca Al-Quran. Masjid adalah juga merupakan tempat orang bermajlis taklim, berkumpul umat Islam yang banyak di sana. Kemudian di sana dibacakan tasbih, tahmid, zikir, wirid, dan macam segala
maka seluruh amal-amal yang dikerjakan setiap hari itu akan terus mengalir kepada orang yang menafkahkan hartanya dalam membangun masjid ini. Kalau dinilai dengan amal jariyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membalas di akhirat, tapi di dunia amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Sebagaimana disebutkan masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang perjuangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 biji. Berarti satu biji berbuah menjadi 700 biji. Ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal kebaikan kita di dunia ini 700 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita memberikan, menyisihkan 1.000 rupiah, Allah balas 700.000. Kalau 10.000, Allah balas 7 juta. Kalau 100.000 kali lipatnya 700 kali lipat. Ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang bersedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Dengan sifat pemurahnya itu Allah akan terus menambahkannya. Para pemirsa Banjar TV dalam suatu acara Mutiara Kehidupan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal kebaikan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin ayat 12 menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa qul ahsayni fi isanim mubin." Allah Subhanahu wa taala itu kami yang menghidupkan orang yang mati. Kamilah yang mencatat segala perbuatan mereka dan bekas daripada perbuatan mereka di dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua amal ibadah kita dicatat. Oleh sebab itulah, jangan sampai catatan terakhir kita ini menjadi hal yang kosong, tidak ada amal jariyah. Pada inti kesimpulannya dalam mutiara kehidupan ini, pertama, marilah kita sisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sebanyak untuk membangun masjid supaya kita ini berkah di dalam kehidupan. Insya Allah keutamaan yang diberikan oleh Allah, satu, kita dibangunkan rumah di sorga. Yang kedua, perbuatan kita itu menjadi amal jariyah. Yang ketiga, amal perbuatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat di dalam kitab yang nyata. Insya Allah di yaumul hisab nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kiranya yang bisa kami sampaikan dalam suatu acara Mutiara Kehidupan. Mudah-mudahan ini merupakan pencerahan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan perbuatan ini dalam kehidupan kita demi syiarnya agama dan menyamarkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.